materi memberikan pemaparannya, akan saya bacakan biodata pemateri dari materi yang ketiga yaitu belajar efektif. Nama Bapak Aris Eka Prastia, SPD MSI. Alamatnya Masangan Kulon RT 11 RW 4 Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendidikan SMA Negeri 5 Surabaya. Alumni S1 Pendidikan Sejarah UNESA dan S2 Teknologi Pendidikan Dongji Universitas Busan, Korea Selatan. Pengalaman pelatih nasional IG dan PGRI. Microsoft Educator Expert sebagai Google Educator 2020-2021, Quizzes Master Trainer, Kuiper Master Trainer, sebagai Duta Literasi Perpusnas, sebagai Duta Kipin Pendidikan ID 2021, Winner Indonesia Digital Learning 2017, Tim Guru Indonesia Kebusan tahun 2013, Tim Guru Indonesia Melbourne tahun 2017, Tim Guru Indonesia ke Singapura tahun 2019. Itu segudang dari prestasi Bapak Aris Prasetyo. Untuk kalian jangan sampai terlewat karena ini materinya dari Pak Aris sangat menarik sekali. Dan Pak Aris ini terkenal dengan Guru Samisanov, yaitu 1 minggu 1 inovasi. Saya sangat berharap sekali kepada kalian, terutama peserta MPLS, untuk bisa meniru jejak dari Pak Aris. Sekian dari saya, monggo Pak Aris untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Biasanya kalau sudah siang-siang seperti ini, kalian pasti sudah mulai lapar, sudah mulai lelah, dan sebagainya. Sekaligus kita nanti akan memahami tentang bagaimana sih cara-cara, tips, dan trik kita untuk melaksanakan yang namanya belajar yang efektif dan efisien. Saya mohon izin menggunakan masker seperti ini karena saya ada di posisi yang agak terbuka, jadi saya harus menggunakan masker. Seperti juga pesan dari pemerintah, lakukan yang namanya 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, semuanya kita akan bersama-sama pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat ya. Jadi hari ini saya mendapatkan jatah sama Pak Panitia, OSIS, dan SMA Negeri 22 Surabaya untuk mengisi materi pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan materi yaitu tips belajar efektif dan efisien. Nah, semua pasti ingin memperoleh yang namanya kesuksesan, di mana dalam mencari kesuksesan itu kita akan melalui sebuah proses di dalamnya. Nah, proses itu salah satunya adalah dengan cara belajar. Orang akan menemukan cara belajar yang efektif dan efisien, maka dia akan mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ini tadi yang sudah dikenalkan sama Bu Yasmu, beberapa istilahnya mungkin pengalaman-pengalaman saya dalam menggeluti dunia pendidikan. Semoga nanti kalian juga bisa ngikut pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh nasional maupun internasional. Sedangkan ini adalah sebuah torehan yang sangat berharga bagi diri saya ketika bertemu dengan salah seorang menteri pendidikan pada saat itu, dan ini adalah beberapa kompetensi keahlian yang saya miliki. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, untuk paparan saya nanti agak berbeda. Sekali lagi saya katakan agak berbeda dengan para pemateri-pemateri kemarin maupun yang sebelumnya hari ini ya. Jadi saya minta kalian nanti menyiapkan catatan dan alat tulis kalian, karena nanti di tengah-tengah presentasi Pak Aris akan memberikan kuis. Nah, kuis ini berhadiah nilai.
Nilainya berapa? Setiap kuis nanti nilainya 10. Nah, nanti ada 10 kuis, nanti kalian akan mendapatkan entah itu disuruh menulis, entah itu disuruh mempraktekkan, entah itu disuruh mengambil sesuatu dan sebagainya. Itu sekedar bocoran saja. Maka dari itu, mulai sekarang langsung siapkan dulu catatan atau alat tulis kalian, karena nanti sewaktu-waktu di tengah-tengah presentasi, Pak Aris akan memberikan sebuah pertanyaan atau perintah di dalamnya. Nah, terus di akhir kegiatan kita nanti, Pak Aris juga akan membagikan e-book untuk kalian bisa belajar keren ya, bagi 10 orang dengan nilai tertinggi dan tercepat. Nanti ada formnya ya, jangan lupa. Nah, baik, sedikit rule atau aturan dari Pak Aris. Yang pertama adalah nanti semuanya dalam presentasi ini, ini ya, semua mic-nya di-mute. Sekali lagi, kita hanya bermain kamera saja. Semua mic-nya di-mute ya, dalam artian tidak boleh menyalakan mikrofon. Kalau kalian mau ngisi daftar hadir di kolom chat, monggo silakan. Tapi mic-nya tolong dimatikan. Kita hanya bermain menggunakan kamera saja. Kamera tolong dinyalakan semuanya. Nanti Pak Aris akan memberikan sebuah pertanyaan atau kuis, dan itu akan ditunjukkan di depan kamera. Nggak perlu teriak-teriak, karena kita sengaja agak siang ya. Kalau semua teriak-teriak, akhirnya kredit dan sebagainya. Baik, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini dengan menampilkan sebuah gambar eng-eng. Nah, apakah ini yang pernah kalian rasakan? Kebetulan tadi pagi, Pak Aris itu sebagai penjaga gawang yang meneliti wajah-wajah kalian ketika mengikuti presentasi dari Pak Adi maupun Pak Imam. Di 2 menit pertama, seperti gitu ya. Jadi kayak serius. 5 menit kemudian sudah mulai garuk-garuk, kemudian malas-malasan, angop bahkan gitu. Bahkan mungkin di menit-menit terakhir, tapi untung tadi ya, nggak tahu yang kameranya yang nggak dinyalakan gitu ya. Apakah sudah tidur dan sebagainya. Ini bukan sebuah sulapan, bukan sebuah ada-ada, tapi ini memang ada sebenarnya. Ini adalah sebuah fenomena pembelajaran online selama ini. Ya. Jadi Pak Aris juga memahami, semua guru juga menyadari bahwa setiap anak punya kebosanan, setiap anak punya yang namanya interval waktu dalam belajar. Ketika Anda harus bertatapan langsung dengan kamera seperti ini, dengan laptop seperti ini, pasti ada kebosanan dan kejenuhan. Apalagi kalau materi disampaikan dengan cara yang begitu-begitu saja. Nah, maka dari itu, Pak Aris punya tip ya. Nanti akan kita praktekkan. Gimana sih cara belajar yang efektif dan efisien tanpa kalian harus ngantuk sampai tiduran seperti ini. Ada fenomena yang kedua. Ini yang sering diteriak-teriakkan oleh beberapa teman kalian. Wah, nggak ada HP, Bu. Nggak ada yang namanya pulsa, Bu. Waduh, repot ini ya gitu. Jadi ada yang kebingungan masalah perangkat, kebingungan masalah pulsa dan sebagainya. Apalagi jaringan di tempatnya tadi sering ya yang curhat ke walasnya itu wali kelas gubusnya, jaringannya ini di tempat saya agak beribet dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan sebuah permasalahan, sebuah fenomena pembelajaran online. Maka dari itu nanti kita akan mencari cara, solusi bagaimana mengatasinya. Sehingga ini sebuah hal yang akhirnya menggelitik saya, gimana ya caranya belajar yang efektif dan efisien, tanpa membuat kita itu menjadi bosan, tanpa membuat kita itu menjadi bingung karena keterbatasan, dan selalu fokus untuk mencapai tujuan. Nah, ada sebuah paparan dari pemerintah, punya cita-cita luhur. Di tahun 2045 nanti, Anda ini digadang-gadang akan menjadi yang namanya generasi Indonesia Emas. Tahun 2045. Nah, berarti kan usia-usia SMP, SMA saat ini, toh. Nah, nanti ketika Anda sudah SMA ini, dihitung saja, ditambah-tambah, sekarang usianya mungkin sekitar 16 gitu ya, 16 atau 17. 15 ya. 15, kalau misalkan sekarang 2021 menjadi 2045 kurang 21 kan sekitar 20 tahunan lagi seperti itu. Maka Anda dianggap nanti sekitar umur 30-an sampai 40-an itu akan menjadi generasi emas. Nah, untuk membuat itu semua diperlukan sebuah usaha-usaha mulai sekarang.
Maka sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk yang namanya memberikan bekal kecakapan abad 21. Apa saja Pak Aris kecakapan abad 21 itu? Yang pertama adalah 4C. Oh, bosnya 4C itu. Jadi nanti kalian diminta untuk memahami tentang critical thinking. Bagaimana Anda harus berpikir secara kritis. Kemudian melakukan kolaborasi atau kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah sebuah komunikasi di dalamnya. Yang nah ini sudah mulai ada yang coret-coret layar, ayo. Pelanggaran ini silakan dicatat, Bu. Sudah coret-coret layar ini. Ya. Siap, Pak. Oke. Lanjut, G. Terus kemudian ada juga yang keempat adalah apa? Anda diminta untuk menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Nah, yang akan kita bahas nanti dalam pembelajaran yang efektif dan efisien, kalian punya yang namanya 4C ini, yaitu critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif serta inovatif, yang disupport dengan literasi. Dan tentunya adalah apa? Penguatan akhlak dan pendidikan karakter. Nah, sehingga disinilah nanti kalian akan memiliki yang namanya kompetensi seorang pembelajar. Apa kompetensinya? Yaitu jelas critical thinking, communication, collaboration, dan creativity dan innovation. Oke, untuk sebelum masuk ke materi kita yang sesungguhnya, ada kuis yang pertama. Nah, Pak Aris akan membuka sekarang. Kuis yang pertama adalah, karena tadi diminta untuk membuat atau membawa alat tulis dan yang diperlukan untuk mencatat semuanya, tunjukkan di kamera kalian yang bisa menunjukkan alat tulisnya akan mendapatkan 10 nilai. Ayo cepat. Saya hitung sampai 10. Tunjukkan ke kamera kalian. 1, 2, 3. Zelda bingung. Nabil pintar. Ayo semuanya tunjukkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat buat kalian yang sudah menunjukkan ke kamera alat tulis dan catatannya. Oke, dapat 10 ya, dihitung sendiri. Baik, sekarang Pak Aris akan mulai lagi untuk masuk ke materi selanjutnya. Ya, lanjut ya. Nah, bagaimana Pak Aris cara belajar yang efektif dan efisien itu? Karena sesuai dengan judulnya tadi ya. Cara belajar yang efektif dan efisien yang pertama. Yang pertama adalah nanti kalian sebagai seorang pelajar, belajar itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Karena Anda sebagai pelajar, maka tugasnya adalah belajar. Nah, belajar yang baik itu akan menghasilkan sebuah peningkatan pengetahuan, sikap, atau keterampilan bagi diri kalian. Nah, ayo sekarang kita akan simak 7 cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama apa? Yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Apa? Buat suasana belajar yang nyaman. Kenapa? Belajar itu perlu tempat yang nyaman. Karena suasana yang nyaman akan membangkitkan mood kita, semangat kita. Misalkan dengan cara belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di tempat yang ada ada taman yang hijau-hijau, ada bunga dan sebagainya, di pinggir danau atau di ruangan yang ber-AC. Ada juga yang kadang-kadang itu belajar sambil di sebelah kanan kirinya itu banyak makanan. Nah itu ya, itu biasanya seperti itu. Maka apa? Nyamankan diri kalian seperti saat ini. Kalau Pak Aris ini sudah nyaman sekali. Pinggir sebelah kiri Pak Aris ada minuman. Sebelah kanannya Pak Aris ini ada yang namanya perlengkapan ya untuk presentasi dan sebagainya. Nah, maka di situ kondisi yang nyaman ini akan membuat kita akan semakin apa? Semakin giat untuk belajar karena moodnya ada seperti itu. Jangan lupa ada AC dan sebagainya. Kalau nggak ada ya cukup di taman, kemudian di tempat yang nyaman, seenaknya kamu seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Ayo, mic-nya nyala. Ayo, tadi perjanjiannya apa? Ya. Ya. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Ya. Jadi silakan catat semua pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Kan kebiasaan nih, ya. Dulu waktu SMP Pak Aris ini tahunnya ini, ya. Tahunnya materi yang kedua ini, merangkum pokok pembelajaran ini. Dulu ketika SMP itu jarang yang namanya ngerangkum. Saya dulu di SMP 6, ya, jarang ngerangkum.
Yang terjadi adalah apa? Saya belajar semua buku ketika ulangan. Akhirnya yang terjadi, saya butuh waktu yang panjang untuk belajar. Maka mulai SMA, di SMA 5 saya diajarkan tentang merangkumnya kembali. Ya, diajarkan untuk merangkum. Jadi merangkum yang baik seperti apa, itu diajarkan di sana. Sehingga ketika saya mau ulangan, ya cukup membaca rangkuman saja. Daripada membaca satu buku, lebih baik membaca beberapa lembar, tapi langsung paham. Itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah mencari tempat, suasana belajar yang nyaman. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Nah, jangan lupa ya. Terus yang ketiga apa Pak Aris? Yang ketiga adalah belajar bersama. Nah, ini ya. Kenapa kok belajar bersama itu dianggap sebagai metode yang paling efektif ya? Karena dalam suasana belajar berkelompok itu cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pembelajaran atau materi yang akan diserap. Apalagi kalau misalnya kita mengalami kendala, bisa tanya dengan teman kita. Nah, disitulah terjadi namanya apa tadi? 4C tadi. C, komunikasi dan kolaborasi. Nah, itu ya. Jadi selain Anda critical thinking, juga melakukan namanya komunikasi dan kolaborasi. Nah, itu namanya belajar bersama. Nah, oke. Untuk sampai materi yang ketiga ini, ya, ada kuis yang kedua. Kuis yang kedua apa? Saya tutup dulu. Siap. Karena Anda dalam materi yang ketiga tadi, atau cara belajar ketiga adalah belajar bersama, carilah seseorang yang ada di sekitar Anda, yang bisa mencari seseorang di sekitar Anda, dapat 10 nilai, ajak saja di sekitar Anda. Cepat, panggil. Ayo, cepat. Saya hitung sampai 10 hitungan. Nah ini Farel sudah jalan nih. Nah pintar, Wisnu sudah saya Pak. Oke, pintar. Emmanuel, pintar. Farel, pintar. Ayo dipanggil saya, itu. Pak, saya. Ibunya, adiknya, atau temennya. Feby, pintar. Enggak ada orang Pak di rumah. Enggak ada orang. Ada orang Pak, mama saya masuk. Iya Pak, enggak ada orang. Belum yang sekarang Pak. Sendirian Pak. Halo. Sepi Pak di rumah Pak, sepi. Sepi di rumah. Siapa? Kuburan Pak, sepi Pak. Halo Pak. Oke, cukup ya. Yang Dimut lain, dulu. Pak. Oke. Baik ya. Oke, yang sudah mendapatkan teman atau saudara atau di sampingnya mendapatkan nilai 10. Selamat ya. Buat yang lainnya nanti belajar lagi, ingat kata Pak Aris bahwa materi yang ketiga jika Anda mau belajar efektif dan efisien adalah apa? Belajar berkelompok. Minimal sekitar rumah dulu. Kalau misalkan enggak ya ada temannya lain. Oke, lanjut ya. Oke, sip. Udah keren ini ya. Angkatan ini sudah keren ya, sudah berani bergerak dan sebagainya. Oke, kita lanjut materinya sekarang. Nah, yang pertama tadi tempat yang nyaman. Kemudian yang kedua tadi adalah merangkum. Yang ketiga adalah belajar bersama. Maka yang keempat, nah ini metode yang dikenalkan oleh gurunya Pak Aris waktu di SMA 5 dulu. Dan akhirnya metode ini menjadi semakin keren ketika belajar di Busan dulu. Saya waktu itu belajar Busan tentang Busan Mind Map ya. Kalau Anda kenal yang namanya aplikasi Busan Mind Map, itu berasal dari quantum learning ini tadi. Ya, apa sih yang keempat itu Pak Aris? Yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, jadi metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ya, ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah untuk mengingatnya. Ini dikenal dengan nama quantum learning. Seperti apa sih quantum learning itu? Ya, kalau saya mau memperlihatkan videonya seperti ini. Tapi ini nggak usah pakai suara ya, biar kalian nanti nggak. Oh, dengar nggak suaranya? Dengar ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang quantum learning, itu adalah sebuah cara belajar secara lompatan-lompatan. Ya, di mana kalian nanti melakukan sebuah 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah apa? Ya, sebuah usaha membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Yang pertama adalah ini. Ya, yaitu adalah kekuatan Mbak. Apa manfaatnya bagiku dan sebagainya.
Jadi nanti kamu diminta dalam sebuah dalam belajar nanti, itu adakah kemanfaatan bagi dirimu untuk masa depan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, motivasi dirimu agar dengan cara belajar yang mudah, menemukan cara-cara. Rayakan keberhasilan setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ya. Terus kemudian langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Nah ini, karena yang kita fokuskan di sini. Gunakan teknik mencatat tingkat tinggi. Nah ini, jadi dalam inti dari quantum learning, selain tadi kita harus menemukan cara belajar yang paling efektif menurut kita, yang paling nyaman seperti apa. Yang kedua, menyemangati diri kita agar selalu berhasil. Yang ketiga, selalu memahami diri. Saya bisa, saya pasti bisa. Yang keempat, dilakukan dengan cara apa? Teknik mencatat tingkat tinggi. Nah, bagaimana sih Pak Aris teknik mencatat tingkat tinggi itu? Bisa bermacam-macam. Nanti kalian akan bisa menemukan. Kalau nanti ikut pelajarannya Pak Aris, insya Allah kalian nanti diajari. Contoh paling gampang di pelajaran kimia seperti ini. Kalian sering kan, kalau misalkan dulu SMP sudah ada kimia? Belum ya? Kalau SMP belum. Nah, kalau SMA itu misalkan menghafal yang namanya bilangan oksidasi dan sebagainya, seperti Helena, mangan ban radial, seperti itu. Ini sama juga. Ada untuk menghafal namanya citric acid cycle. Ya, cycle dari citric acid, seperti sitrat, isositrat, otaglutrat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, oksalisetat. Disingkat apa? Si iso, kesunat, fumaokda gitu loh. Jadi kan ada kata-kata lucu, ada kata-kata yang bisa kita hafalkan. Tapi kita bisa memahami di dalamnya. Itu contoh dari quantum learning. Ada juga, mungkin di pelajaran biologi, contohnya seperti ini. Kalian pasti ingat ya, ketika pelajaran biologi, ini materi kelas 2. Ya, kelas 2, iya kelas 2. Saya masih ingat ya. Karena dari dulu saya diajari sama Bu Ratna sampai ingat guru saya di SMP 6 itu. Nah itu ada namanya tahapan-tahapan dalam pembelahan sel. Apa saja? Yang pertama profase, metafase, anafase, telofase. Nah kalau kalian bingung urutannya, singkat aja Pak Mat, beres. Pak Mat gitu ya. PMAT, Pak Mat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini sampai sekarang walaupun saya sudah ngajar menjadi guru, saya masih ingat pelajaran ketika SMP dulu. Itu. Ya. Juga ada ketika ini saya menemukan sendiri. Ya, ini yang saya temukan dan saya tulis di buku saya, yaitu apa sih pembabakan zaman berdasarkan geologi atau struktur batuan. Nah, ditanya opo wae, jawaban opo meneh. Opo wae, opo meneh. Opo meneh itu apa? A, arkaikum. A, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nanti kalau kita sudah memahami konsep ini, maka kita bisa menjelaskan semuanya. Misalkan contoh, arkaikum, depannya A. A, seperti agama. A tidak agama kacau. Berarti A itu tidak. Nah, ngomong arkaikum, konsep tentang sejarah. Berarti apa? A tidak. Sebuah zaman belum ada kehidupan. Tidak. Paleo. Paleo, dari kata paleo, ya paleozoikum ya, paleozoikum berarti zoikum itu zaman, paleo itu tua, berarti zaman tua. Nanti ciri-cirinya macam-macam. Nah itu ya, itu contoh dari sederhana teknik quantum learning ya. Opo ae, jawaban opo meneh. Nanti kalau misalkan ditanya lagi, siapakah yang menyusun teks proklamasi? Nah, misalkan contoh gitu ya. Ada yang tahu? Kalau di SMP kan pernah ya, yang menyusun proklamasi itu ada 3 tokoh, Pak. Siapa saja? Siapa ya? Yang pertama itu Soekarno jelas. Oh ya. Terus apa lagi? Hatta. Oh ya, Hatta ada di lokasi. Yang ketiga siapa ya? Bingung. Ya, Subarjo. Seperti itu. Kalau saya menghafalkannya gampang. Soekarno, Subarjo, Hatta. Disingkat Susuha. Enggak. Ya. Soekarno, Subarjo, Hatta, seperti itu ya. Jadi kalian gunakan ya, itu namanya jembatan istilahnya jembatan kambing nih, kalau menurut saya ya. Itu dikenal juga dengan istilah quantum learning. Pakai cara-cara seperti itu. Ya kalian nanti lebih efektif dalam belajarnya. Terus ada juga yang namanya, ayo mic-nya dimatikan dulu. Ini guys, gak melayani kok. Stop petugas. Ayo mic-nya dimatikan dulu. Nah, salah satu quantum learning juga, selain menggunakan mind map atau menggunakan peta konsep, Anda juga bisa
bermain menggunakan infografis seperti ini. Ya, ini contoh infografis yang dibuat oleh siswa saya ketika kemarin ya, bahas tentang Kerajaan Kutai kelas 11. Ya, dia sangat pintar sekali dalam memanfaatkan gambar dan kata-kata. Sehingga ketika dia presentasi tentang Kerajaan Kutai itu lancar karena dia menguasai konsepnya, menguasai gambar-gambar yang dia cantumkan dan jelas tulisan itu mengalir begitu saja. Ya, itu contoh dari quantum learning. Luar daerah Pak Aris, mohon maaf, saya mute all dulu. Monggo dibuka lagi. Yes. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah Anda tadi memahami tentang quantum learning, nah ini yaitu cara yang kelima. Tadi yang keempat adalah quantum learning. Cara yang kelima adalah belajar dengan praktek. Ini yang selalu menjadi sebuah gambaran saya sejak dulu. Ketika saya itu belajar menghafal saja, itu seakan-akan itu bingung. Menulis saja itu bingung. Tapi kalau sudah mempraktekannya, karena ingat, setiap anak itu punya namanya 3 ranah. Ranah dengan melihat saja dia hafal. Ranah dengan mendengar atau audio. Mendengar saja dia semakin hafal. Yang ketiga, dengan mempraktekkan atau motorik, dia semakin paham. Nah itu. Jadi setiap anak beda-beda. Saya tahu, saya nggak akan memaksakan kalian untuk memahami materi yang sama dengan model-model belajar kalian yang berbeda-beda. Karena ada yang sifatnya audio, ada yang sifatnya melihat atau visual, juga ada yang sifatnya motorik. Maka dari itu, mari kita mengkolaborasikan. Kolaborasikan bagaimana? Ketika Anda belajar tentang sesuatu, kalau dibaca itu nggak masuk-masuk, coba deh bikin bacaan itu menjadi namanya audio. Kamu ngerekam gitu ya, atau bikin sebuah lagu tentang pelajaran, atau mungkin genjreng-genjreng lagu tapi isi liriknya tentang pelajaran. Insya Allah itu akan lebih bisa masuk meresapi dalam dirimu. Atau mungkin tipikal yang motorik seperti ini, belajar dengan praktek. Maka Anda akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang ada dalam materi-materi tersebut. Karena apa? Anda insya Allah dengan praktek nggak akan merasa bosan. Ayo, sopo sing praktek tambah bosan. Nggak ada. Insya Allah semua suka praktek seperti itu. Oke? Lanjut ya. Terus kemudian yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Loh, ini Pak Aris kayak Pak katanya mau pinter kok belajar nggak boleh lama. Ya. Jadi belajar rutin tapi jangan lama. Maksudnya bagaimana? Ya. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan lama belajar. Jadi, ayo siapa yang pernah mendekati cewek? Apakah cewek itu kalau didekati sekali ditembak terus dia akan terima? Tidak. Tapi kadang-kadang kita perlu yang namanya step by step. Mungkin hari pertama gini, hari kedua begini, hari ketiga begini. Itu yang dinamakan sebagai interval. Itu yang dinamakan sebagai periodisasi dalam belajar. Maka kalian harus belajar yang rutin. Bukan misalkan nanti ulangan besok gitu ya. Seminggu ada waktu untuk belajar, tapi besok ulangan baru kalian belajar malam harinya. Orang yang biasanya belajar istilahnya SKS ya, sistem kebut semalam, itu keberhasilannya di bawah 30%. Oh, Pak Arif langsung ngomong, 30%. Tapi kalau Anda belajarnya rutin, ulangan hari Jumat, Senin sudah nyicil, belajar sekian sampai halaman sekian. Selasa nanti belajar sekian sampai halaman sekian. Terus pelan-pelan sambil diulang-ulang materinya. Itu lebih efektif daripada kalian belajar langsung jebret SKS seperti itu. Ya. Jadi Anda harus belajar rutin tapi jangan lama. Ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk kuis yang ketiga. Tak tutup dulu. Nah, siap-siap kuis yang ketiga. Tadi di bagian awal, Anda ini kan digadang-gadang akan menjadi generasi emas katanya. Generasi emas. Sekarang tulis di kertas kalian, tahun berapakah Indonesia punya cita-cita mewujudkan generasi emas? Tulis sekarang juga, tahun berapa? Ayo. Langsung tunjukkan ke kamera, tahun berapa? Mahali bingung, ayo Mahali. M. Firdan, ayo tunjukkan. Weh, Viniko pinter. Saniah pinter. Betrans, ayo Betrans nggak kelihatan tuh ngeblur. Oke, pinter.
Ayo, siapa lagi? Saya hitung ya. Ayo, Bintang, hitungan Pak. semua. Bintang. Oke, Dina mana Dina? Oh, sudah dicabut dulu. Belum tak lihat tadi Dina. Oke, pinter. Ya, oke ya, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 2045 ya. Yang benar dapat 10 nilai. Oke, catat sendiri-sendiri. Oke, lanjut ya, Pak Aris lanjut ya. Yes. Baik. Sudah ketemu 6 cara. Sekarang cara yang ketujuh apa nih? Nah, ayo kita sekarang menuju ke cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh adalah mengerti bukan menghafal. Nah, ini yang biasanya terjadi pada anak-anak sekarang. Enggak sekarang, saya dulu zaman saya Pak Aris juga gitu ya. Jadi sering kita itu hanya menghafal. Yang terjadi adalah Pak, ingat, orang yang menghafal itu ibarat dia menata kata dalam otaknya. Ketika dia hanya menata kata sehingga dia hafal dalam kurun waktu yang sebentar, maka dia akan tidak memahami. Nah, maka dari itu, ayo mengerti bukan menghafal. Pahami dulu, mengerti dulu. Kalau misalnya sudah paham, baru hafal. Saya paling suka itu dengan caranya Bu Ari Mangestu ya, ketika mengajari saya menghafal sesuatu dengan nyanyian. Sebelum beliau membuat sebuah nyanyian, misalkan nanti kalau diajar sama Bu Ari Mangestu itu nanti ada nyanyi sin tambah sinopo gitu ya. Lucu. Jadi saya suka gitu nyanyi-nyanyinya. Terus ada lagi Abah Tun Sorun, itu saya suka dengan menghafalnya ketika idgham ketemu apa nanti jadi apa gitu ya. Itu hal-hal sesuatu yang sepele tapi sebenarnya itu langsung masuk ke dalam otak kita gitu ya. Nah, jadi nanti saya mengharapkan kalian mulai sekarang tidak menghafal tapi memahami terlebih dahulu. Insya Allah orang yang paham, orang yang mengerti itu jangka panjang pemahamannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi sekarang kita sudah ketemu 7 ya. Jadi tadi yang pertama kita rangkum. Yang pertama tadi adalah apa? 7 cara untuk belajar yang efektif. Membuat suasana belajar yang nyaman. Ayo sambil dicek lagi rangkumannya, mungkin keliru. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga apa? Belajar bersama. Oke. Yang keempat adalah apa? Metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Dikenal dengan istilah quantum learning. Ya. Terus kemudian contoh-contohnya ini ya, sudah tadi ya. Terus kemudian yang kelima adalah belajar dengan praktek. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Yang ketujuh, mengerti tapi bukan menghafal. Nah, sekarang kalian sudah punya yang namanya 7 cara untuk belajar. Sekarang, nah ini kuis yang keempat. Siap-siap. Nah, kuis yang keempat, siap-siap. Ya. Sudah mulai lelah kalian. Maka dari itu, untuk menambah nutrisi kalian pada hari ini, ambil makanan atau minuman yang terdekat di sekitar kalian. Tunjukkan ke kamera kalian. Cepat, cepat, cepat. 10 hitungan. Oke, Teresia pinter sudah dapat minuman. Bayu Teguh sudah dapat roti ya. Ya, Pak. Ayo, keren. Vinky sudah dapat ultra milk. Air putih, Pak. Air putih. Oke. Ayo tunjukkan dulu ke kamera. Salad, Pak. Tip. Menang, Pak. Oke, pinter. Oke ya. 5 hitungan turun ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Turunkan. Dan sehat, Pak. Iya kan, Pak? Oke, turunkan dulu. Ya, ayo dimut lagi ya. Dimut lagi. Oke, yang sudah tadi menunjukkan ke kamera. Biar sehat, Pak. 10 nilai lagi. Ya, ayo dimut lagi ya. Lanjut, sekarang kita menuju ke materi selanjutnya. Nah, tadi kalian sudah nih. Ayo Selo, duduk dulu Selo. Ayo mic-nya dimut dulu ya. Nah, sekarang Pak Aris ini tadi sudah mendapatkan dikasih bocoran 7 cara efektifnya. Nah, sekarang Pak, yang paling ampuh seperti apa? Ini ibaratnya teknis plus non teknis. Nah, biar kalian nanti lebih paham ya gitu ya. Nah, secara teori ya, otak kita itu berpotensi untuk menghafalkan informasi sebesar 2,5 pentabit. Wih, besar sekali pentabit ini. Atau setara dengan 30 juta jam memutar video YouTube. Jadi kalian itu sebenarnya, kalau saya boleh mengatakan ya, hard disk
sak mahal-mahalnya hard disk, sak gede-gedene hard disk, itu masih lebih gede otak kalian. Jadi manfaatkan otak kalian itu dengan sesuatu yang apa? Sehingga nanti muncul neuron-neuron itu akan menjadi sebuah kekuatan dalam pemikiran kalian. Nah, disitulah yang akan kita bahas kali ini. Untuk agar potensi otak itu dapat digunakan secara efektif, ada beberapa tips belajar yang benar harus diterapkan. Apa saja Pak Aris? Lanjut. Nah, ini adalah saya rangkumkan dari pendapatnya ahli neuron ya, atau ahli otak. Yang pertama adalah ingat, catat. Untuk mendapatkan cara belajar efektif yang paling ampuh, yang pertama adalah spaced repetition atau pengulangan berkala. Orang yang berhasil itu tidak bisa hanya sekali saja mencoba. Kalau nggak percaya, Anda lihat adik-adikmu yang belajar sepedaan. Apakah sekali langsung telunyur, langsung sok dipancal? Enggak. Tapi dia mesti jatuh dulu, kedua, dan sebagainya. Nah, itulah untuk memaksimalkan belajarmu, belajar sebentar namun sering, membuktikan bahwa sinapsis, tahu sinapsis ya, titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron, itu sinapsis namanya. Itu akan membuatmu mengingat dan memahami banyak hal. Jadi kalau belajar itu lebih produktif jika teratur dengan beristirahat, dengan tidur diantaranya. Nah, dieling-eling iki ya. Space repetition atau pengulangan berkala. Jadi kalau kamu belajar, itu yang teratur. Ada belajar, ada istirahat, ada tidur. Jangan main, belajar, besok ulangan. Anda nggak akan bisa menemukan sebuah kesuksesan di sana. Maka apa? Harus ada yang namanya itu tadi, spaced repetition atau pengulangan yang berkala. Ya, diingat-ingat ya, pengulangan berkala atau spaced repetition. Yang kedua, temukan gaya belajarmu sendiri. Anda boleh mencontoh para tokoh dalam belajar dan sebagainya. Nyontoh temanmu kadang-kadang belajar membaca buku sambil ditutupkan ke majanya gini kan ada kan sambil menghafal. Atau mungkin dengarkan musik ya sambil ngangguk sambil belajar seperti itu. Atau mungkin membaca terus ditulis lagi. Ayo, ada kan seperti itu kan? Atau kadang-kadang belajar itu dengan membaca keras-keras. Ada yang seperti itu. Maka kamu harus menemukan sekarang, kalau di SMP sudah menemukan gaya belajar, di SMA harus diperdalam lagi dan diinovasi lagi. Yang belum menemukan, Anda jangan sampai telat. Karena nanti ketika di bangku kuliah, Anda butuh cara-cara belajar secara mandiri dan efektif. Ya, itu. Setiap orang mempunyai cara belajar yang efektif yang berbeda dengan orang lainnya. Maka Anda harus menemukan cara gaya belajarmu sendiri. Nah, itu ya. Diingat-ingat, temukan gaya belajarmu sendiri. Terus kemudian yang ketiga, tidur yang cukup. Nah, kata siapa? Tidur itu bukan bagian dari belajar. Ini adalah sebuah proses. Kalau Anda suka nge-gym, Anda suka yang namanya latihan, apa kata pelatihnya? Habis olahraga beban, maka kalau kamu mau otot-ototnya itu tumbuh, maka apa? Lakukan yang namanya tidur yang banyak atau tidur yang pulas. Karena di saat tidur itu, maka metabolisme kita itu semakin bekerja. Ya, membentuk yang namanya protein menjadi otot dan sebagainya. Maka dalam belajar juga kita perlu namanya tidur yang cukup. Karena tidur ini adalah hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Itu ya. Oke, ini sudah mulai garuk-garuk ini. Pak, tadi apa Pak yang pertama Pak? Yang pertama adalah spaced repetition. Yang kedua adalah temukan gaya belajarmu sendiri. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Maka sekarang kita menuju ke kuis yang keempat. Keempat itu kelima. Oh, kelima. Yang kelima ya? Kelima. Ya, oke. Kuis berikutnya, yang kelima. Karena ada bagian yang paling penting dalam belajar, yaitu tentang tidur. Ini nanti langsung langsung dicari cepet-cepetan ya. Ambil sebuah benda yang membuatmu nyaman untuk istirahat atau tidur. Dalam 10 hitungan, cepat. Wah, langsung gawa bantal. Langsung gawa. Pak. Terus medok, Pak.
Guling, Sana itu Pak. selo dengan warung tadi. Selo bingung ayo kon apa. Boneka. Bantal, Pak. Oke, Dina itu bawa boneka. Dimanapun bisa tidur, Pak. Bantal guling. Oke, 5 hitungan ya, tunjukkan kamera ya. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Ayo bantalnya dipinggirkan dulu. Sekarang yang lagi. Ayo bantal ditaruh dulu. Gulingnya ditaruh dulu. Oke ya, dimut lagi ya. Terus lanjutkan materinya ya. Oke, tambah 10 ya. Jadi sudah ada 50 yang tadi benar semuanya ya. Oke, sekarang Pak Aris lanjutkan. Nah, Pak Aris tadi sudah Pak menemukan cara belajar sendiri, kemudian tidur yang cukup. Yang keempat apa? Fokus. Nah, ini ya. Jika Anda suka menunda-nunda ketika akan belajar, seperti misalkan mau belajar sejarah, tapi tergoda dengan YouTube. Akhirnya browsingnya akhirnya ke sosmed akhirnya ngerasani tonggone, akhirnya petik TikTokan. Loh, biasanya kan ngono Kak, fokus gitu. Ini yang biasanya saya pernah melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan di siswa saya yang tahun kemarin. Kenapa kok mereka ketika belajar kuotanya sama-sama habisnya, tapi hasilnya berbeda? Karena apa? Ketika mereka browsing tentang materi, jeketek itu. Ternyata mereka browsing ke lain-lainnya. Mau cari informasi di YouTube, malah nonton K-pop, drakor, dan sebagainya. Mau membahas materi cari di Brandly atau Wikipedia, malah praktek TikTokan, goyang-goyang. Loh, akhirnya yang terjadi adalah apa? Kuotanya sama-sama habisnya, tapi materinya beda habisnya. Nah ini loh, maka kita harus fokus di dalamnya. Ya, jadi nanti tolong yang masih terbiasa ketika belajar itu tergoda dengan itu tadi ya, saya nggak genah-genah itu tadi. Maka apa? Ayo fokus dulu, selesaikan dulu pekerjaannya. Baru setelah selesai, ingat tadi kan ada repetisi tadi kan, belajar, istirahat, tidur. Nanti kalau mau bermain, monggo. Itu ada waktu-waktunya, jangan di-collab gitu ya, seperti itu. Jadi yang keempat adalah fokus. Loh, ayo mulai. Siapa coret-coret ini? Dicatat, Bu. Yes, kena lagi. Kena lagi. Oke. Yang kelima, sebentar. Biar nggak mengganggu ya. Tutup dulu. Oke. Yang kelima adalah menerapkan teknik Pomodoro. Nah, ini nanti ada pertanyaan juga. Pak, Pomodoro itu apa sih, Pak? Jadi Pomodoro ini adalah pengaturan waktu, ya, mengatur timer selama 25 menit untuk waktu belajar. Kemudian ketika timer berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk break atau istirahat agar pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Nah, tadi kenapa kok Pak Aris dalam kuis-kuisnya ada yang menghafal, menulis, kemudian mengambil sesuatu, membawa sesuatu dan sebagainya. Karena apa? Setiap otak manusia itu harus punya suplai oksigen di dalamnya. Ketika Anda bergerak tadi, darahmu mengalir. Ketika darahmu mengalir, maka otakmu juga akan ada yang namanya oksigen. Nah, ketika Anda sudah ada oksigen, semangat lagi. Kecuali kalau memang gerak, boleh ngombe kok obe sak mangane, nah itu gak mari gitu ya. Itu. Nah, jadi ayo kita terapkan teknik Pomodoro. Pomodoro itu adalah apa? Pemberian jeda-jeda dalam belajar. Jadi nanti siapkan waktu 25 menit ya. 25 menit itu nanti ini seperti ini saya tunjukkan. Nah ini. Ya. Jadi di teknik ini nanti Anda dikasih waktu sekitar 25 menit. Yang pertama adalah apa? Di awal sekali Anda harus membaca pelan-pelan. Kemudian sampai dengan waktu 25 menit Anda memahami materi yang pelan-pelan tadi sambil mencatat dan memberikan tanda-tanda. Dalam quantum learning masih ingat ya, ditandai yang penting-penting. Nah, baru sekitar 25 selesai, 5 menit terakhir berhenti untuk belajar. Anda sudah menemukan hasil. Hasilnya apa? Satu, memahami materi, memberikan tanda. Kalau belum hafal, nggak usah khawatir. Dalam waktu istirahat itu, fokuslah mengingat-ingat apa yang sudah kalian baca tadi dan kalian tandai tadi. Lanjut ke 25 menit selanjutnya. Setelah Anda istirahat 5 menit, masuk ke 25 menit selanjutnya. Ikuti terus ritme seperti itu. Itu namanya teknik Pomodoro. Ya, itu namanya teknik Pomodoro. Semoga nanti ini berhasil. Karena kenapa? Kemampuan efektif otak manusia itu biasanya dia merasa fresh ketika dia sudah istirahat itu sekitar 15 sampai 25 menit.
awal. Nah, maka di sini kenapa kok Pak Aris ketika presentasi ini selalu memberikan sebuah kuis atau jeda-jeda agar kalian tidak bosan. Sehingga Anda nanti ada mengalami yang namanya relaksasi di tengah-tengahnya, kemudian fokus lagi. Semoga ini bisa dipahami. Karena apa? Yang keempat tadi adalah fokus. Yang kelima, teknik Pomodoro. Lanjut. Yang keenam sekarang. Selesaikan hal sulit lebih dulu. Nah, ini biasanya, masih ingat nggak kalian? Kalau mau makan bakso, apa dulu yang dimakan? Biasanya mie dhisik, Pak. Terus kemudian ngentekno gorengnya, tahune, terakhir baru ngentekno pentole. Ada orang yang tipikal seperti itu. Apa? Karena dia beranggapan, yang sulit-sulit atau yang nggak enak itu kita makan dulu lah. Baru terakhir nanti menikmati kekenyalan pentol. Nah, inilah juga merupakan ciri dalam belajar kita. Ya, selesaikan hal sulit yang lebih dulu. Menyelesaikan hal yang sulit terlebih dahulu itu adalah tips bagi Anda untuk menyelesaikan hal yang susah. Perasaanmu akan menjadi lebih baik dan percaya diri. Karena ibaratnya kalau kita misalkan mau naik tangga, ya, terus kemudian mendapati sebuah tanjakan dan turunan, maka kita kalau naik itu kan aduh abot gitu ya. Tapi ketika sudah turun lego gitu seperti itu. Karena apa? Otak kita sudah terbiasa untuk dilatih dengan sesuatu yang sulit. Makanya apa? Teruslah belajar sesuatu yang sulit. Ya, selesaikan dulu yang sukar-sukar, kemudian nanti kamu akan mendapatkan soal yang di bawah itu, santai seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi yang yang kelima tadi ada teknik Pomodoro. Ya, Pomodoro, sorry. Yang keenam adalah selesaikan hal sulit lebih dulu. Baik, sekarang kita menuju ke kuis yang keenam. Nah, tadi Pak Aris sudah menjelaskan nih, ada 7 langkah di awal tadi, ya, 7 langkah di awal tentang belajar efektif, dan ditambahi lagi ini nanti ada beberapa masih ke 7 ini. Nah, sekarang di kuis yang keenam ini tulis di kertasmu. Kalau tadi Pak Aris memberikan contoh opo meneh, itu singkatane arkaikum, paleusekum, mesosekum, neosekum. Itu teknik apa ya? Teknik mempersingkat untuk memperdalam kemampuan otak kita. Ayo tulis cepat, apa itu teknik apa itu? Kon bintang bingung bintang. Ayo nulis Otang. Muhammad Rifki, ayo tunjukkan. Oke, Salvina pinter. Sania pinter. Angga pinter. Gracia pinter. Ayo segera ditunjukkan ke kamera, saya hitung ya. 7, 6, yang nggak nunjukkan nggak dapat nilai ya. 5, 4, sambil walasnya atau wali kelasnya gugus sambil mencatat itu, yang kameranya dimatikan itu silakan dicatat, nanti itu kayaknya nggak ikut-ikut itu. 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah quantum learning. Ya, pintar ya, quantum learning. Oke, Pak Aris lanjut ya. Ayo di-mute dulu semuanya, diturunkan dulu kertas-kertasnya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, tadi yang ke-6 adalah selesaikan hal sulit lebih dulu. Sekarang yang ke-7 apa Pak Aris? Nah, ini yang ke-7. Ya. Olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Nah, jangan dikira ini bukan merupakan sebuah bagian untuk membentuk otak kita agar menjadi orang yang benar, orang yang bisa menghafal lebih cepat gitu ya. Nah, maka ini penting, yaitu apa? Olahraga. Kalian silakan mengembangkan kemampuan otak Anda itu dengan olahraga. Kenapa? Ketika Anda, maka peredaran darah itu akan kemana-mana. Dalam artian apa? Semakin mempercepat aliran oksigen dalam tubuh Anda. Maka disitulah Anda akan merasakan nyaman. Sehingga istilahnya dalam istilah biologi itu ada endokrin keluar atau apa istilahnya saya lupa. Jadi seperti sebuah zat yang seperti zat itu kalau habis olahraga itu merasakan nyaman, walaupun capek ya, tapi nyaman. Karena apa? Ibaratnya penyakitnya keluar semua seperti itu.
oksigen itu bisa beredar gitu ke otak dan sebagainya. Maka lakukan yang namanya olahraga. Namanya grup mata pelajaran. Maka gunakan grup itu untuk diskusi di dalamnya. Ketika Anda berdiskusi untuk sharing, untuk apa ya istilahnya berbagi tentang materi, ojo berbagi kunci tok tarik ya. Ono tugas terus di-share. Ayo dipopas. Ojo mek nge-share waktu mek tugas ono kunci terus di-share ojo. Tapi apa? Juga tugas-tugasnya juga. Misalkan Rek, aku duwe tips ngene. Ayo di-share tipsnya. Jadi jangan apa ya, gunakan grup itu yang berfaedah. Masuk perang gambar ya gitu loh ya. Itu yang ketujuh ya. Jangan lupa olahraga, meditasi dan bersosialisasi. Yang ke-8 apa Pak Aris? Yang ke-8 adalah ini. Belajarlah di lingkungan yang kaya visual atau yang ada pemandangan-pemandangannya. Saya dulu kebiasaan itu suka membuat kamar saya itu saya coret-coret. Banyak ketek aja seneng aku coret-coret. Jadi ada rumus gitu ya, saya tempel di tembok. Kemudian nanti ada profil tentang tokoh gitu ya, saya tempel di tembok satunya. Nah, ini setiap minggu saya rubah posisinya. Misalkan minggu pertama saya menghafal, karena kebetulan saya dulu juga mengenyam pelajaran fisika ya, dulu mengikuti di SMA 5 sebagai salah satu tim Olimpiade Fisika di SMA 5. Nah, itu saya harus menghafalkan banyak rumus. Maka saya nggak mungkin kan belajar terus-menerus dengan buku. Maka apa? Saya rubah visual saya. Dengan menatap sesuatu, maka saya akan menjadi ingat. Maka apa? Rumus-rumus tadi saya tempeli di tembok-tembok. Tembok kamar, pertama rumus tentang gerak. Nanti agak menggok titik, sebelah dapur, ono rumus tentang gerak rotasi. Terus iki macam-macam seperti itu. Nah, ketika nanti saya keliling, terus saya lihat, oh iya. Jadi akhirnya ingat gitu. Nah, hal inilah yang akhirnya bisa kalian tiru juga. Kalau punya kamar sendiri, tempellah di tempat-tempat yang strategis. Misalkan nenggone pintu jeding gitu. Seret tempel. Ono rumusnya, lo sewangar gitu ya. Atau mungkin nanti di bawahnya meja mau makan gitu ya. Tek loh, ono pengertian apa tentang pengertian apa yang harus kalian hafalkan tentang sosiologi dan sebagainya. Itu insya Allah bisa ya. Itu akan menjadi Anda akan menjadi ingat. Karena apa? Orang yang sering melihat biasanya dia juga bisa ingat. Ingat ya tadi ya, visual, audio dan gerak ya atau motorik gitu. Terus yang ke-9. Belajar dengan menyenangkan namun serius. Nah, ini. Belajar dengan menyenangkan namun serius. Sebuah studi sains modern mengatakan bahwa belajar dengan menyenangkan fun akan mempercepat kamu memahami dan mengingat sesuatu. Oleh sebab itu, energi positif sangat penting dalam proses belajarmu. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Jangan belajar ketika hatimu tak tenang. Mulailah belajar ketika kamu sudah mendapatkan kenyamanan. Ini sering dikatakan, tapi ini berdampak sekali bagi Anda. Orang yang terburu-buru, terpaksa ketika dia belajar, biasanya wakil sing diwaca gak mlebu blas. Karena apa? Tidak senang dan tidak fokus. Tapi ketika Anda sudah mendapati sebuah kenyamanan, ketenangan, maka lakukan hal seperti ini. Ini tips dari Pak Aris. Tarik nafas yang panjang dari dari mulut, keluarkan melalui hidung pelan-pelan. Nanti akan ada sebuah sirkulasi udara di sekitar kepala Anda. Nah, lakukan hal itu terus-menerus sampai Anda mendapatkan sebuah kenyamanan dengan denyut nadi atau denyut jantung yang sudah mulai landai. Nah, setelah itu, maka kalau sudah tenang, mulailah untuk fokus dan belajar. Insya Allah itu akan lebih menjadikan Anda orang bisa menghafal atau memahami dengan cepat. Timbangannya gerusa-gerusu, terus kemudian mendadak langsung ngerjakan dan sebagainya, akhirnya Anda bingung sendiri, gitu ya. Jadi belajarlah dengan menyenangkan namun serius. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, kita menuju ke kuis yang ke-7. Siap-siap. Ya. Salvina sudah senyum-senyum itu. Disuruh lapain lagi nih ya. Nah, tadi salah satu yang Pak Aris jelaskan, yaitu ada sebuah teknik, ya, teknik belajar itu
kamu harus berada di tempat yang nyaman. Sekarang pertanyaannya, ambil sebuah barang yang membuat kamu nyaman. Ingat ya, barang yang membuat kamu nyaman. Cari di sekitar Anda. Dalam 10 hitungan sudah tunjukkan di kamera. Cepat. Benda apa ya? Saya pengen tahu sih. Anak baru ini bendanya apa? Loh, Adit terus leyeh-leyeh. Bantal tambahan. Ayo Dit, masuk bantal kayak nyaman. Selain bantal guling, nggak boleh bantal guling. Nanti tidur. Iya, Pak. Kasur. Tareknya. Kipas, Pak, kipas. Ayo dihitung ya. Komputer, Pak. Wis elo jogo kursi sih. Ibu saya membuat nyaman, Pak. 7, 6, HP rata-rata. 5, 4, Komputer, Pak. 2, Komputer, Pak. 1. Oke, bagus ya. Helm. Al-Quran, Pak. Nggak ada nyaman, Pak. Wis, Pak. Ayo sekarang dimut lagi, tak bahas sekarang. Adan, Pak. Adan. Pak, sholat dulu, Pak. Adan, Pak. Pak, break dulu, Pak, bentar. Azan. Saya di tempat saya belum azan ini. Bu Yasmu gimana Bu Yasmu? Beto. Udah azan, Oke, Pak. Pak Aris adan, break dulu. Oh, adan, oke, break dulu ya. Azan, Pak. Azan. Loro isar, iya. Siapa dia tak punya tata krama, weh? Sampun Pak Aris, sudah bisa dimulai lagi. Maaf, Bu, masih adan. Ya, Pak. Kurang ajar, Pak Zira. Mohon dirungokkan. Sudah Pak Aris, bisa dimulai. Adanya sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Yasmu. Oke, ya jadi tadi di kuis yang terakhir, kalian diminta untuk mengambil sebuah benda-benda yang membuat kalian nyaman. Kalau saya melihat, bukan ini sebuah sebuah paparan. Banyak ternyata anak sekarang di masa-masa online ini yang membuat nyaman adalah HP-nya. Nah, ini sebuah pertanyaan besar bagi saya, juga mungkin bagi Anda juga. Ketika Anda kemana-mana sekarang sudah bawa HP, belajar juga bawa HP. Sekarang yang membuat nyaman juga HP juga. Ada nggak sebuah garis merah di sana? HP menjadi Anda menjadi ketergantungan akhirnya. Nah ini loh, jadi kalau misalkan jangan membuat sesuatu yang nyaman, itu sebuah benda yang setiap kalian bawa terus, ya itu terus seperti itu. Yang terjadi adalah kalian nggak bisa menemukan namanya substitusi di dalamnya. Yang terjadi adalah apa? Nanti ya kalau mau belajar pegang HP. Yang terjadi karena HP membuat kamu nyaman, akhirnya HP dibuat untuk bermain. Benar nggak seperti itu? Itu yang terjadi. Tanya sama Wisnu kalau nggak percaya. Guyang-guyu kan Wisnu kan? Nah. Ya, itu ya. Oh, Nafasa juga senyum-senyum itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kurang sedikit ini. Ya, jadi tadi yang ke-9 adalah belajar dengan menyenangkan namun serius. Yang ke-10 yaitu belajar dengan interval. Sama kayak tadi yang dijelaskan Pak Aris. Ya. Ulangi belajarmu dengan berkala atau berinterval. Di mana ketika Anda nanti belajar, itu pastikan ada sebuah jeda dan pengulangan di dalamnya. Nah, sehingga itu akan membuat Anda menjadi orang yang lebih cepat untuk memahami, gitu ya. Belajar dengan interval. Yang ke-11, nah ini ya. 30% membaca, 70% mengulangnya.
Jadi kita nggak bisa, yang namanya belajar itu cuma membaca sekali saja itu nggak bisa. Kecuali kalau fotokopi. Kalau Anda fotokopi, mungkin sekali seret, selesai. Tapi kalau misalkan Anda mau belajar yang benar, yaitu apa? 30% Anda membaca. Setelah itu, ulangi. Berarti 2 kali Anda mengulangi apa yang sudah Anda baca. Ya, itu. Jadi gunakan 2/3 waktumu untuk mengulang dan mempraktekannya. Sedangkan 1/3 dari waktu untuk memahami materinya. Paham ya di sini ya? Nah, ini. Lakukan tes diri atau personality test. Ya. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri secara cepat atas materi yang kamu pelajari. Makanya sering ketika Pak Aris nanti, mungkin kalau ketemu sama Pak Aris dalam pembelajaran sejarah ya, selain kamu membaca materi, kamu bikin resume apa yang setelah kamu baca, nanti juga ada tes mandiri yang soalnya berhubungan dengan itu. Sama, nanti ketika presentasi ini berakhir, nanti ada form yang harus kalian isi. Formnya apa? Ya tentang materi yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Itu sebagai apa? Melakukan tes diri. Benar nggak tadi yang dijelaskan Pak Aris itu benar-benar dicatat? Benar nggak tadi kuisnya tadi dilaksanakan benar-benar dapat nilai sekian? Nah, itu akan terlihat nanti di situ ya. Dan terakhir adalah jangan memaksakan diri. Nah ini ya. Ketika kamu sedang tidak mood untuk belajar, lakukan sesuatu yang dapat mengembalikan moodmu. Jadi belajarlah tanpa ada paksaan baik dari orang lain ataupun suatu hal. Ya itu ya. Nah, oke, kita rangkum sekarang. Yang pertama tadi ada 7 tipe cara belajar agar efektif dan efisien. Di modul yang kedua, Anda ditunjukkan dengan 13 cara untuk menjadi pembelajar yang efektif. Ya, cara belajar yang efektif dan ampuh. Yang pertama tadi adalah apa? Spaced repetition atau pengulangan berkala. Yang kedua adalah temukan gaya belajarmu sendiri. Sambil dicek rangkumannya atau catatannya kalau mungkin keliru. Kemudian yang ketiga adalah apa? Tidur yang cukup. Yang keempat, fokus. Yang kelima, menerapkan teknik Pomodoro atau belajar 25 menit dan 5 menit istirahat. Kemudian yang keenam, selesaikan hal yang lebih sulit lebih dulu. Ya, menyelesaikan hal yang sulit lebih dulu. Terus yang ketujuh, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Yang kedelapan, belajar di lingkungan yang kaya visual, yang tadi dicontohkan sama Pak Aris yang rumus ditempel-tempel tadi. Yang ke-9, belajar dengan menyenangkan namun serius. Yang ke-10, belajar dengan interval. Yang ke-11, 30% membaca dan 70% mengulanginya. Yang ke-12, lakukan tes diri. Yang terakhir adalah jangan memaksakan diri. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang materi, tips, dan trik dalam belajar yang kalian nanti jumpai di awal pembelajaran tahun ajaran baru ini, kelas 10. Anda akan menjumpai namanya pembelajaran online. Ya, belum tatap muka karena kondisinya masih PPKM, kemudian juga masih banyak sekali virus yang bisa mengganggu aktivitas kita di sekolah, maka kalian nanti dalam pembelajarannya masih dengan cara online. Pertanyaannya untuk kuis yang ke-8. Saya tutup dulu. Siap-siap untuk kuis yang ke-8. Ketika SMP, kalian pembelajaran online-nya menggunakan aplikasi apa? Tuliskan di kertas kalian. Ketika SMP, kalian pembelajaran online-nya menggunakan aplikasi apa? SNC WA berarti ya wis. Oke, Salvina sudah jawab Zoom. Oke, boleh. Coba saya yang lainnya, coba cek. Teresia? Pak. Oke. Loh, Pak. Bintang kok SMS. Learning, Pak, learning. Learning. Zoom, Okay. Learning, Pak. sama Classroom. Learning. Classroom. Sip. Google Classroom. Teams. Learning. Oke. Teams. Sambil baca ini. Meet. Oke, cukup ya. Turunkan semuanya. Terima kasih informasinya. Ya, sekarang Pak Aris sudah punya gambaran bahwa alhamdulillah ya guru-guru di SMA 22 itu bisa semua tentang yang kalian tuliskan tadi. Nanti ada guru, tolong di-mute dulu ya. Oke. Ada guru nanti yang pakai Google Classroom, ada. Ada guru nanti yang pakai Zoom, ada.
Ada guru nanti yang pakai Google Meet juga bisa. Ada guru nanti yang mungkin memberikan materinya melalui aplikasi yang lainnya juga ada. Apalagi nanti kalau sama Pak Aris, banyak. Mau main FB juga bisa seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah ternyata anak SMP yang masuk ke SMA 22 sudah ada bekal ya tentang e-learning-nya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu guru ini tinggal mengasah saja dan sudah siap kayaknya ya. Oke, saya masih ada waktu sekitar 12 menit Bu ya. Oke, saya selesaikan dulu. Nah, yang terakhir harapannya dengan cara belajar yang efektif dan efisien, semoga kedepannya kalian menjadi pelajar yang sukses dalam belajar dan berkarir. Amin. Dan jangan bosan di SMA 22 itu banyak sekali fasilitas yang bisa kalian manfaatkan. Mulai dari guru-guru yang hebat-hebat, terus kemudian sumber-sumber belajar yang banyak, maka kalian akan menjadi siswa yang menuju sukses itu lebih mudah. Yang penting apa? Jangan lupa untuk belajar, berusaha, dan berdoa. Selalu hormati orang tua dan guru-guru Anda. Itu kunci sukses utama. Ya. Terus ini yang terakhir, bukan terakhir ini pesan. Kita semua kangen PBM tatap muka. Semoga corona segera sirna. Dan pesan dari Pak Aris, Anda bisa merubah semuanya jika mampu mensinergikan antara apa yang ada di hati, otak, dan perbuatan. Terus berinovasi hingga waktu terhenti. Ya. Kalau kalian bisa mensinergikan antara apa yang di hati kamu, otak kamu, dan perbuatan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang sukses dan berinovasi. Insya Allah seperti itu. Ya. Dan pesan, karena tadi kalian sudah mendapatkan ilmu baru dari Pak Imam tentang semangat nasionalisme dan patriotisme, Pak Aris ingin di kuis yang berikutnya, silakan dicatat dulu ini ya linknya, atau saya taruh di sebentar. Saya taruh di Pak. Komentar Di chat, ya. Pak. Ya, siap. Ya, sudah saya taruh di kolom komentar. Saya pengen di kuis yang selanjutnya tidak harus dilaksanakan hari ini, tapi nanti setelah selesai, yaitu kalian nanti menggunakan Vibon ini ya, MPLS Mada 2021 sebagai bentuk kalian bangga menjadi keluarga besar dan masuk menjadi keluarga besar SMA Negeri 12 Surabaya. Ya, silakan nanti diupload. Diupload di mana? Nanti ada linknya. Nah, ini yang terakhir. Habis minum kopi, lanjut makan sayur bayam. Nggak ketemu kamu sehari, serasa 24 jam. Maka dari itu, di kuis yang terakhir, tadi kan kuisnya sudah 8 nih, 9, 10, kuisnya bonus. Bonusnya bagaimana? Ya, sebentar. Yaitu, ini nilainya 20 ya. Nilainya 20. Silahkan tunjukkan apa saja yang sudah kamu catat hari ini. Tunjukkan apa saja yang sudah kamu catat hari ini. Nilainya 20. Kuis terakhir ini. Ayo tunjukkan ke kamera. Ini Pak. Itu siapa yang duduk mobil itu? Ini Pak. Saya Pak. Sudah Pak. Oke, sip, pintar. Ini Pak. Banyak ya, catatannya banyak. Oke, Pak. Oke, sip. Turunkan. Selesai. Pak, selo, Pak. Ya, selo. Dimut lagi ya. Oke. Ya. Hari ini kalian sudah belajar banyak tentang bagaimana tips dan trik, kemudian juga melakukan sebuah aktivitas bergerak juga. Semoga kedepannya nanti kalian menjadi siswa yang bermanfaat, siswa yang bisa menemukan cara belajar yang efisien. Ya. Kalau mau mencatat atau berkunjung ke sosial medianya Pak Aris, ini ada FB-nya Pak Aris, kemudian ini websitenya, ini channel YouTube-nya Pak Aris, ini IG-nya Pak Aris juga ada. Ya. Dan yang terakhir ini akan saya share juga di grup, di kolom chat. Setelah ini, kalian silakan untuk mengerjakan formnya. Ya, bukti kehadiran kalian mengikuti sesinya Pak Aris ini. Silakan diisi ini ya. Saya tutup dulu. Nah,
Isinya apa sih? Oke, saya tunjukkan ya, isinya apa. Jadi nanti di dalam form ini, kalian nanti bisa, sebentar. Ya, kalian akan menuju ke sebuah tampilan untuk mengisi yang namanya isian ya. Ini kelihatan nggak ya? Belum ya? Bentar. Bu Yasmu, kelihatan nggak formnya Bu Yasmu? Tadi kelihatan Pak Aris, sekarang sudah Oke, sebentar. anak-anak. Nah ini ya kelihatan ya. Jadi nanti linknya silakan diklik. Kalian silakan isikan email kalian, namanya siapa, gugusnya apa, kemudian Anda hadir dan sebagainya, silakan diisi. Terus kemudian di bagian bawah kalian akan diminta untuk menuliskan apa sih judul presentasi yang dibawakan oleh Pak Aris tadi, gitu ya. Terus kemudian nomor 2, sebutkan 7 cara belajar yang efektif dan efisien. Tadi sudah dijelaskan ya. Berikan satu contoh tentang konsep quantum learning. Tadi ada contohnya banyak, ada sejarah, ada biologi, macam-macam ya. Terus teknik Pomodoro itu apa? Yang tadi 25 menit, 5 menitnya istirahat, silakan ditulis untuk pemahaman kalian. Yang terakhir nomor 5, tadi ada fotonya Pak di JTV tadi. Apa pesannya? Terus tuliskan, pilih nilai kamu selama kuis hari ini. Berapa nilai yang sudah kamu dapatkan? Silakan nanti tinggal dipilih ya. Terus silakan diupload untuk yang MPLS-nya tadi. Dan yang terakhir kirim. Sudah, itu aja. Jika kalian hari ini masih belum jelas, materinya bisa di-download di sini. Ini ya. Tadi yang nyatetnya mungkin waduh telat Pak dan sebagainya, itu materinya sudah ada. Di formnya di dalamnya sudah ada. Tinggal dipelajari lagi saja. Itu ya. Hari ini Pak Aris, terima kasih. Kalian semua yang aktif dan antusias sampai tahu tadi yang bawa bantal, tahu yang bawa fresh care, fresh tea dan sebagainya gitu ya. Ya. Bu Yasmu, itu aja yang bisa saya sampaikan Bu Yasmu. Yang terakhir dari saya, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Jika jantung kita masih berdetak, boleh dong kita bertemu lagi kapan-kapan kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.